Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang apa itu web server ya. Ini sudah mulai ngerekam nih ya. Sumbernya terserah Anda ya. Kalau dari Wikipedia, ini nih. Oke ya. Server web atau web server atau peladen. Server kan pelayan ya, gitu. Adalah perangkat lunak. Berarti web server itu ada yang mengartikan perangkat lunak, software, program gitu ya. Apa aja engine gitu ya. Yang sering dipakai untuk membangun atau menginstal web server itu ya dua itu tadi. Kalau enggak web servernya menggunakan Apache atau Nginx ya, bacanya Nginx gitu ya, ngik gitu ya, bacanya Nginx gitu. Selain itu Pak, banyak sih. Selain itu banyak ya. Kalau di punyanya Microsoft itu namanya IIS gitu ya. Itu web server tapi buatannya Microsoft gitu ya. Ada juga yang sudah satu paket ya, kayak mungkin Anda pernah tahu namanya ini XAMPP, Exam ya. Yang ini loh, ikonnya gambar ginian loh ya. Nah, ini itu paket ya. Paket itu gini. Berarti kalau Anda install Exam, nanti dapatnya contoh ya. Ini sudah saya install di sini sih kemarin. Mau tak buat tutorial yang Exam, yang database misalnya gitu. Exam ini kalau saya running, kalau saya jalankan, maka muncul di sini di pojok kanan bawah namanya basis tree namanya gitu ya. Di sini ada Exam itu X-nya itu cross platform, berarti bisa dijalankan dimanapun ya, di macOS bisa, di Apache bisa, di Apache, di Linux bisa, di Windows bisa gitu ya. A-nya huruf kedua A kan, A-nya itu adalah Apache web servernya. M-nya adalah MySQL atau kalau di Linux kita pakai MariaDB gitu ya. P-nya itu PHP, P-nya itu PHP ya. P yang kedua, yang terakhir itu per, pemrograman per, PERL, gambar onta itu ya, gitu. Ini contoh aja, tidak tutup ya, bentar. Close. Oh. Hello, bentar. Kalau Anda mengalami error seperti ini, nutupnya dari text manager ya. Exam. Nah ini not responding, klik kanan gini mas, end text, udah wis, wassalam dia ya. Udah seperti ini ya. Lanjut lagi ke sini ya. Perangkat lunak server atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak ini yang dapat memenuhi permintaan klien di World Wide Web. Berarti www itu kepanjangan dari ini, World Wide Web. Berarti kalau Anda gampangnya gini lah, Anda kalau punya web, Anda buat pakai HTML atau PHP gitu ya, Pak, webnya ini gimana ya caranya supaya bisa diakses orang lain, diakses orang banyak gitu ya, diakses dari luar. Salah satu caranya yaitu tadi, Anda harus naruhnya di web server. Kalau nggak ditaruh di web server nggak bisa. Yang mungkin yang bisa ngakses hanya diri Anda sendiri gitu. Orang lain nggak bisa ngakses ya. Supaya web yang Anda buat tadi bisa diakses orang lain, maka Anda taruh di server namanya web server gitu. Makanya hacker tuh cracker biasanya kan sering nyerang webnya tadi. Webnya siapa gitu ya, Java Post atau webnya siapa lah ya. Dia kalau nggak suka, dia kalau usil, maka webnya yang diserang gitu ya. Ketika webnya diserang nggak bisa diakses gitu ya. Gitu. Kayak dulu pernah kejadian punyanya YPM ya. Berarti kalau Anda buka YPM gini lah. Ini cerita sedikit ya. YPM itu kan situsnya ini. Bukan yang ini ya, sampai yang satu lah. Nah ini nih, yang ini mas. Kalau Anda lihat di buku-buku YPM atau di bisnya YPM itu kan ada slogannya www.ypm.ac.id kan gitu ya. Di tanggalan, di kalender itu seperti itu ya. Ini tuh kalau dibuka langsung gini dulu ya, nggak bisa ya. Kita coba lah. Bisa nggak ya? Oh, baru diupdate ini ya. Dulu nggak bisa dulu ya. Ini baru diupdate ya. Jadi seperti inilah. Dulu nggak seperti ini tampilannya. Gitu. Dia sekarang pakai WordPress ya. Pakai WordPress. Dulu nggak pakai ini ya. Jadi dulu itu ada nggak bisa lah ya, nggak bisa diakses gitu ya. Bisanya belakangnya ditambahi slash itu. Terus YPM itu situsnya masih HTTP. Ini tidak aman gitu. Masih bisa disadap lah misalnya gitu. Gitu.
Beda sama sekolah lain ya. Kalau coba SMK YPM 1 pun masih HTTP itu ya. SMK YPM 1 taman.sch.id. Ini juga masih HTTP. Ini yang ngurusin Pak Imron, yang ngurusin, yang ngelola ini Pak Imron gitu ya. Lah kalau pengen HTTPS yang ada gemboknya itu mahal, bukan mahal ya, bayar maksud saya gitu ya. Mahal enggaknya bergantung orangnya sih gitu. Kalau kita lihat lagi, kita bandingkan dulu ya sama SMK YPM 3 gitu ya. SMK YPM yang 3. Sudah HTTPS nih ya. Mereka jurusan multimedia loh ya. Gitu. Terus cepat lambatnya ngakses webnya itu juga bergantung sama servernya sana. Kalau servernya sana nyatinya kurang optimal ya ngaksesnya agak lemot. Nah ini ada gemboknya nih ya. Kebanyakan ya situs-situs sekarang itu ya sudah HTTPS ya, sudah secure, sudah aman gitu ya. Kalau Anda buka situs-situs kayak e-commerce ya, marketplace lah kayak Shopee, Topet, Bukalapak, Lazada, Bibli dan lain sebagainya lah, itu sudah HTTPS semua gitu. Gitu ya. Misalkan Shopee gitu ya, Shopee. HTTPS sudah gitu ya. Misalkan SMK mana ya kalau di daerah kita ya, SMK berapa ini yang Muhammadiyah itu, Jemunda itu SMK Muhammadiyah Taman aja ya, kita lihat ada nggak webnya. Muhammadiyah 1 Taman, Muhammadiyah 2 Taman, SMK Muhammadiyah Taman. Oke, SMK Mita Taman, Muhammadiyah. Kita klik lah. Ini sudah HTTPS nih Pak. Ini HTTPS gitu ya. Kalau SMK YPM 1 masih HTTP ini ya. Taunya dari mana Pak HTTP? Ya ini tidak aman. Kalau yang HTTPS sudah aman, ada gemboknya lah aman gitu. Ini ada katanya loh, koneksi aman gitu lah ya. Yang kita pelajari hari ini adalah yang nggak aman, yang HTTPS ya, yang HTTP aja ya. Itu tugasnya yang itu aja ya. Itu nanti kalau itu udah paham baru yang lain ya. Itu aja tuh. Kalau yang FTP kan ada 2 ya, ada FTP, FTPS gitu ya. Ada anonymous sama login gitu ya. Kalau yang Samba juga gitu kan, ada yang langsung, ada yang login gitu ya. Kalau yang ini hanya yang HTTP aja, tugas Anda hanya yang HTTP aja. Ya, nggak usah HTTPS ya. HTTPS hanya untuk anak-anak tertentu aja ya. Kalau di lomba ya HTTPS kalau lomba ya. Kalau untuk tugas saya HTTP aja lah ya. Soalnya kalau HTTPS settingannya lumayan banyak lah ya. Terus agak rumit dikit gitu ya, agak rumit dikit settingannya gitu ya. Yang gampang-gampang dulu aja lah gitu ya. Oke ya, kita mulai ya. Langkah yang pertama gitu ya. Langkah yang pertama, silakan buka VirtualBox. VirtualBox-nya dibuka langsung. Kita coba belajar bareng lah ya. VirtualBox-nya dibuka, VirtualBox. Gitu. VirtualBox-nya habis dibuka seperti ini. Tadi kan komputer Anda sudah connect internet nih ya. Sudah dapat IP ya, depannya 10 sekian kan ya. Oke. LAN card-nya kan Realtek ya, LAN card-nya. Anda pilih Linux Anda. Contoh di sini saya menggunakan Debian 10 ya, ini. Linuxannya dipilih, jangan dijalankan dulu, dipilih. Jaringannya ini, jaringan networknya ini Anda klik. Nanti muncul seperti ini kan? Ya. Gitu ya, seperti ini ya. Terus yang Anda aktifkan hanya ini, adapter 1 ya. Adapter 1 terpasang pada adapter terbridge. Ingat-ingat kalau Anda ngerjakan di sini di lab maksud saya ya. Anda pilih yang ini LAN card-nya, adapter terbridge. Silakan dipilih. Ampun. Yang bawahnya ini name-nya, namanya Anda pilih Realtek. Name-nya Anda pilih Realtek. Silakan. Terus tingkat lanjut. Ini tingkat lanjut Anda pilih yang ini, mode promise, izinkan semua. Silakan Anda pilih yang izinkan semua. Oke, seperti ini. Jangan lupa kabel tersambung Anda checklist, dicentang ya, kabel tersambung Anda centang gitu ya. Seperti itu ya. Sudah? Oke ya. Settingannya seperti ini ya. Adapter terbridge, namanya Anda pilih Realtek ya. Adaptornya adalah Intel Pro gitu. Kalau ada permisnya izinkan semua gitu ya. Kalau sudah disetting seperti ini, saya klik OK.
Oke ya, nanti kalau kurang paham atau lupa ya videonya dilihat lagi. Toh ini saya rekam ya. Oke. Kalau sudah, sekarang Anda jalankan Linuxnya. Mulai. Oke ya, ini sudah mulai jalan. Oke, kita tunggu sampai muncul login page-nya ya. Anda login dulu, root passwordnya 1 kalau di Anda ya. Ini saya masuk super user dulu. Saya masuk root ya. Di sini root itu sampai dengan super user ya. 1. Ya. Langkah yang pertama, Anda setting dulu IP-nya ya. Pastikan IP Linux Anda sama IP Windows sampean itu satu network ya. Pastikan IP-nya Linux Anda sama IP-nya Windows Anda satu network ya. Kita lihat ya, IP-nya Windows kita berapa? Kita lihat IP-nya Windows kita berapa. Ini ya, yang tadi loh ya. Diklik kanan, silakan. Yang Windows sampean tadi loh, IP-nya diklik kanan. Dicoba langsung. Klik kanan, status. Yang tadi loh, ya. Klik kanan, status, detail. Oke. Sampean tulis di buku sampean ini. IP sampean berapa? IP sampean loh ya. Berarti 10 titik nomor PC Anda titik berapa itu? Silakan. Ditulis. IP-nya ditulis di buku sampean. IP komputer Anda berapa? 10 titik berapa? Cara melihat IP-nya saya ulang lagi. Cara melihat IP-nya WinR ncpa.cpl.cpl. Enter ya. Tulisan muncul seperti ini. Anda klik kanan, local area connection Anda klik kanan, Anda pilih status, Anda klik detail. Nah, di sini itu ada namanya IP address. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Kalau sudah Anda ketahui IP-nya berapa, gitu ya. Contoh ya, kalau saya IP-nya kan 172.16.50.254. Kalau saya ya. 255.255.255.0 itu sama dengan slash berapa? 24, okay? Itu adalah materi subnetting ya. Anda harus paham terkait subnetting ya. Gitu. Bentar, saya kasih dulu. Sampai kalau di rumah, kalau bukunya ada ya, bukunya seperti ini ya bukunya ya. Hari ini saya nggak bahas subnetting ya. Bukunya seperti ini, buku jago subnetting ya. Saya punya e-booknya, cuman kalau e-booknya kan contohnya saya dikasih sama orangnya, contohnya cuman 40 halaman kalau nggak salah. Ada bukunya, ada e-booknya, ada softfile-nya ada. Cuma 40 halaman ya bukunya seperti ini. Jadi buku jago subnetting gitu. Nah, gambar lah ya gitu. Nah, bukunya seperti ini. Berwarna ya, berwarna ya. Ada yang ini, ada rumusnya gitu. Kalau Anda mau ngitung besok kalau lomba, banyak sih berwarna, enaknya berwarna gitu ya. 118 itu berapa gitu ya. Oke, orang kalau belajar subnetting, kalau ngitung subnetting, caranya macam-macam. Ada yang manual gitu ya, pakai jari, pakai kertas gitu ya. Ada yang pakai tabel ya. Yang saya kasih tahu yang pakai tabel aja ya. Tabel subnetting. Keliru Pak nulisnya Pak. Tabel subnetting seperti ini. Gak apa-apa lah ya. Yang inilah ya. Ya terserah lah, yang mana terserah ya. Ini tabelnya ya. Ya anak TKJ harus paham. Kalau nggak paham ya tanya gitu aja. Contoh yang mana? Yang inilah misalkan ya. Kita besarin aja ya. Klik kanan, buka gambar di tab baru. Gini untuk latihan kita hari ini, netmax-nya atau subnetmax-nya kita buat default aja ya. Berarti kalau misalkan kita menggunakan IP kelas A ya 108. Kalau IP kelas B ya 116. IP kelas C ya 124. Kalau Anda nurut yang ada di komputer Anda aja ya. Berarti kalau di komputer Anda itu misalkan 1010 titik nomor absen titik nomor BC titik X, terus subnetmax sampean itu kan 255 titik 0 kan sama dengan saya 24 ya udah. Nanti lindungnya ya sama saya 24 ya. Kalau hari ini ya. Kalau lomba, ingat-ingat kalau lomba atau ujian Anda harus bisa beradaptasi ya. Intinya harus paham inilah ya gitu. Tadi kalau saya 24 ya ini 255 ya. Main tabel gini nggak apa-apa. Kalau Anda lupa lihat tabel ya, atau tabelnya di print tempelin di kamar, klik gitu, lihat terus hafal ya. Aslinya nggak pakai tabel bisa sih.
Kalau saya 21 ini gitu ya, gitu. 21 jumlah satunya gitu ya. Kalau Anda lihat di sini binernya itu kan ada 10 kan, jumlah satunya gitu loh ya. Oke lah, ini wacana aja lah ya. Kapan-kapan nanti kita buatin tutorial. Kemarin saya udah buat tutorial. Kalau Anda lihat di channel saya ada playlist baru namanya IP fundamental gitu. Kalau nggak salah loh ya. YouTube. Nanti Anda bisa lihat lah di situ. Nanti saya buatin lah ya. Tapi bertahap ya. Kemarin sore baru buat ya. Ikhya gitu aja lah ya. Ini nih. Nah, fungsi leading bit dalam IP itu apa sih? Perbedaan antara IP free IP itu apa gitu. Nah, playlistnya namanya apa ya playlistnya? Saya lupa ya. Seingat saya ya fundamental gitulah. IP address fundamental gitu. Playlistnya namanya itu. Nanti dilihat lah ya. Masih dapat 4 video kalau nggak salah loh ya, saya lupa. Oke, kalau udah tahu IP sampean, balik lagi ke sini ya. Kalau udah tahu IP sampean, kita tutup lah ini ya, kita tutup. Nah, kita masuk Linux lagi. Udah ya, kita masuk Linux lagi. Oke, kita mulai ya. Setting IP ya. Caranya gini, Mas. Nano spasi /etc network interface. Udah ya. Oke, nano spasi /etc. Sudah? Nanti muncul seperti ini ya, nano spasi, saya ulangi lagi. Ini nih, dicoba. Nano spasi /etc, kelihatan kan? Nah, kalau tak lupa tulis lah, nggak apa-apa wis. Kalau tak lupa tulis lah. Nano spasi /etc /network /interface, interfaces ya. Gitu. Ingat tadi ada beberapa trouble di teman Anda. Yang pertama, yang belakang tadi itu nggak bisa diimpor ya. Anda kalau menggunakan lab di sini atau di atas, Mas, saya mau pinjam labnya Mas, ya. Udah, perhatikan. Teman kalau mau menggunakan lab terus mau ngerjakan kan impor dulu ya biasanya gitu, nggak usah install, diimpor gitu aja, Mas. Komputer nggak ada Linuxnya Mas, ada VirtualBox-nya Mas, ada tapi nggak ada Linuxnya Mas, udah. Dicari sama Mas Satrio nanti, sama Mas Satrio dilihat di local disk D, ada nggak folder ISO. Kalau ada nanti diimpor ya. Di ISO itu nanti ada folder namanya Debian 10.4 32 bit kalau nggak salah itu ya. Di situ ada file OVA warna oranye gitu ya, nanti diimpor. Ketika ngimpor kalau ada trouble kayak yang di belakang tadi, kemungkinan ada baca trouble-nya. Pak, ini katanya outlet diakses Pak. Berarti kalau diakses berarti di dalamnya itu di foldernya itu sudah ada namanya gitu, sudah ada nama yang kembar. Terus gimana solusinya Pak? Solusinya ya ada dua, di rename atau kalau memang nggak digunakan dihapus gitu. Tadi yang belakang kasusnya seperti itu, saya hapus terus saya impor bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Linux ini yang ada di VirtualBox itu nggak hanya Linux ya, sistem operasi yang ada di VirtualBox kalau udah berjalan nggak bisa diapa-apain. Apanya Pak? Mode tingkat lanjutnya ya. Berarti yang ini, yang Mbak tadi yang pojok tadi ya. Ini tuh misalkan ini kan udah berjalan running kan ya di jaringan ini. Kalau Anda mau merubah yang ini Intel Pro atau yang ini nggak bisa, soalnya posisinya berjalan. Kalau ingin merubah ya Anda matiin dulu, ada shutdown dulu baru dirubah itu ya. Oke, lanjut lagi. Terus yang masnya ini, yang belakangnya bahasnya itu tampilannya nggak boleh seperti ini ya. Contoh ya, bentar. Di sini ada user siapa sih? Saya masuk ke siapa ya? Hacker gitu, misalkan hacker gitu ya. Berarti saya logout. Gini aja, login hacker gitu aja lah. Nah gini ya, gini. Satu passwordnya. Oke gini ya. Ini kan hacker ya. Tapi yang Anda perhatikan adalah dia kan user biasa nih, bukan root, bukan super user. Indikatornya apa Pak? Tandanya apa? Dolar. Dolar itu berarti Anda sekarang posisinya ada di user biasa. Lah, user biasa itu punya banyak batasan gitu ya. Salah satunya Anda nggak bisa mengadakan perubahan di situ, di sistem Anda nggak bisa mengadakan perubahan kalau Anda user biasa. Buktinya apa? Contohnya seperti apa gitu ya? Contohnya seperti ini. Ketika Anda menggunakan laptopnya teman sampean, Mbak, aku pinjam laptopnya Mbak, gitu. Laptopnya udah nyala, Linuxnya terus Anda langsung pakai gitu ya. Anda nggak lihat posisinya udah di super user atau belum, Anda langsung pakai gitu ya. Misalkan Anda pakainya posisinya di sini di user biasa dolar, terus Anda ketik gini, nano, ya kayak menurut tutorial ya, /etc network ya bisa sih, interface bisa, kalau ngetiknya bisa, cuman hasilnya seperti ini, bawahnya ada tulisan gini, nah gitu ya. Teman Anda tadi ngalamin seperti itu.
Ya, hati-hati ya. Jadi Linux itu kayak buat program itu ya harus teliti. Besar kecilnya, spasinya harus benar, posisinya di mana harus benar ya. Seperti itulah ya. Oke. Paham ini? Beres ya. Oh ya, silakan Mas. Oke, itu tadi yang pojok tadi itu mbaknya tadi juga gini, kasusnya gini ya. Kalau Anda ngetiknya sudah benar di root SU gitu ya, super user ya gini. Tapi Anda ngetiknya kurang slash-nya ya nggak mau ya. Tadi yang di sana tuh gini, nano etc/network, nggak mau /interfaces. Ini nggak mau, nanti hasilnya seperti itu. Depannya etc kan ada slash-nya aslinya, cuma di mbaknya tadi nggak mau, muncul gini, nggak mau. Linux itu cerewet ya. Kalau ya slash, kalau keliru ya nggak mau. Nah ini baru mau. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Lanjut ya. Oke, trouble itu macam-macam memang ya. Trouble itu macam-macam ya, kita hadapi lah ya. Kalau sudah di setting, oke, kita masuk ke interface ya. IP-nya di setting auto yang ini, auto spasi np0s3. Niru saya aja lah. IV spasi np0s3 inet static ya. IP-nya sesuaikan ya. Kalau sampai tadi kan 10 berapa ya? Diketik di sini, gantiin belakangnya. Belakangnya ada ganti yang beda lah ya. Misalkan 2 gitu ya. Slash-nya berapa sampean? 24 kan ya? Oke, ya 24. Itu. Kalau saya kalau saya ya. Klik kanan status. Saya kan 24 juga kan ya, ini. Berarti Linux saya IP-nya ini 172.16.50.2. Kalau Linux saya. Silakan di setting IP-nya. Bedakan belakangnya ya, bedakan belakangnya. Kalau di komputer Windows Anda IP-nya adalah 10.10 nomor PC .5, maka di Linux Anda jangan 5, misalkan 6 apa 7 gitu. Oke. Kalau nggak tampil IP-nya, kemungkinan salah setting, salah ngetik mas saya. Tolong diketik gateway-nya ya, jangan lupa gateway-nya. Ini kalau saya ya. Soalnya siswa bilang, Pak, kok nggak sama dengan tutorial? Iya, tutorial kan ini laptop saya, IP-nya IP saya. Kalau Anda ngerjakan di sini ya, Anda sesuaikan dengan IP yang ada di sini ya, Anda terima berapa IP-nya, gitu. Intinya harus paham IP lah, gitu. Iya. Oke, kalau udah seperti ini, Mas, Mbak, kalau udah seperti ini, ingat ya, Pak, gateway-nya Pak Iya kok 172. Iya, di sini saya dapat IP itu memang. Kalau Anda kan dapatnya IP 10 gitu kan ya. Kalau saya dapatnya ini, gitu. Kalau sudah disimpan, F2 tekan Y, enter. Nyimpennya tekan F2, muncul itu tadi, tekan Y, enter. Udah, itu ya. Sudah ya, beres ya. Kalau udah, sekarang IP yang lama dihapus. Perintahnya gini, IP A, IP spasi A, spasi FL, spasi INP0S3 gitu. Ini adalah perintah untuk menghapus IP yang lama gitu ya, untuk mereset IP yang lama gitu ya. Kalau takut lupa ya ditulis gitu ya. IP spasi A, spasi FL, spasi NP0S3. Terus Anda enter. Harus tahu ya, kalau saya tanyain, Mbak, Mas, perintah di Linux untuk menghapus IP atau mereset IP yang lama apa? Jawabannya ini, IP spasi A, spasi FL, spasi INP0S3. Pak Ihya, kenapa kok INP0S3? Soalnya yang kita utak-atik tadi kan INP0S3. Berarti nggak mesti INP0S3 pinter, nggak mesti INP0S3, tergantung apa yang kita setting tadi. Berhubung yang saya setting tadi itu hanya INP0S3, yang saya restart, yang saya reset ya ini aja gitu. Paham ya? Bismillah, moga-moga paham. Kalau sudah di reset Pak ya, di restart. Ingat, yang di restart bukan Linux-nya, tapi settingannya. Tadi kan setting apa? Interface Pak, network Pak. Ya udah, networknya di restart. Perintahnya apa Pak? Perintahnya ini /etc init.d networking restart. Ini perintahnya.
Banyak ya, perintahnya banyak sih, macam-macam sih. Cuman kalau saya pakai perintah ini. Di Linux itu cara mematikan komputer, cara merestart komputer, cara merestart service di Linux itu macam-macam ya. Saya pakai yang ini gitu, oke? Gitu. Nanti videonya ini dilihat lagi. Ini sudah dapat 25 menit videonya ini. Oke. Di enter ya, di enter. Pastikan statusnya oke. Ini. Kalau violet, error, warning nggak bisa nanti. Sudah beres ya. Kalau sudah, sekarang dicoba, dicek IP-nya. Cara ngecek IP seperti ini. Cara ngecek IP di Linux ya. Cara ngecek IP-nya. Pak, Linux saya IP-nya berapa ya? Gitu. IP spasi A spasi show, disingkat SH itu show, spasi env0s3. Ini adalah komen atau perintah di Linux untuk melihat setting IP kita. IP spasi A spasi SH spasi env0s3. Enter. Oke, kita lanjutkan lagi. IP A, SH, ini kita lihat IP-nya berapa, IP Linux kita. Kalau saya, ingat-ingat ya, ada di video, dilihat di video. Kalau saya, Linux saya dapat IP ini 172.16.50.2. Memang tak setting ini tadi, kan ya. Oke, kalau sudah tahu Linuxnya berapa IP-nya, sekarang kalau sudah tahu Linux IP-nya berapa, Pak, Linux saya sudah tahu Pak IP-nya berapa. Sekarang Anda masuk ke command prompt, ke Windows apa? Nggih. Ke CMD apa? Nggih, pinter. Masuk ke command prompt, Anda ping. Ngeping siapa Pak? Ngeping IP-nya Linux sampean. Ya. Linux sampean kalau udah tahu IP-nya, pingen. Dari mana ngepingnya Pak? Dari Windows ke Linux. Berarti buka CMD ya. Anda ping IP-nya Linux. IP-nya Linux diping. Kalau Linux saya IP-nya adalah 172.16.50.2 kalau Linux saya. Enter gitu ya. Pak, Linux saya berapa Pak IP-nya? Ya ini tadi perintahnya. Ini perintahnya. IP spasi A spasi SH spasi env0s3. Untuk apa ini Pak? Untuk melihat IP-nya Linux sampean. Gitu. Udah beres gitu. Ada yang trouble? Monggo. Ini belum selesai, installnya belum ini ya. Santai aja, gak apa-apa. Oke, kalau sudah, oke ya, ini kalau sudah, saya enter. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba ping ya. Tadi udah ping, udah berhasil tadi ya. Kita lihat. Nah, ini udah berhasil saya kan. Ini IP Linux saya Mas Mbak. 172.16.50.2 saya ping dari Windows sudah berhasil. Kalau udah berhasil, sekarang kita install web servernya ya. Apa aja kita install? Caranya gini. apt spasi install spasi -y spasi apache 2. Ini cara menginstal paket Apache ya. apt spasi install spasi -y spasi apache 2. Oke, enter. Oke, pastikan installnya lancar ya. Oke, berhubung ini sudah pernah saya install, nggak adil ya. Saya hapus dulu ya supaya tidak tahu prosesnya kan. Ya ini kan bekasnya berapa kali pakai ini aja saya, makanya udah ada. Saya hapus dulu. Cara menghapus aplikasi di Linux perintahnya ini apt remove main purge. Sorry ya, saya ulangi. apt spasi remove spasi purge spasi -y spasi paketnya apa yang mau dihapus. Apache 2, enter. Ini saya uninstall dulu ya. Oke, Anda lihat di sini ada peringatan ini Mas. Warning. Kalau Anda menghapus program harus bersih. Nggak boleh ada peringatan apapun. Peringatan error maksud saya, nggak boleh. Ada errornya gini, ada warning, ada peringatan seperti ini, kita benerin. Ini artinya direktori yang ini var www.html itu nggak kosong, not empty. Ya ini nggak kosong. Sekarang gimana supaya ini kosong? Kita hapus.
Cara menghapusnya gini, rm spasi min r spasi slash var www html. Ya, ini contoh. Ini menghapus direktori yang var www html. Ini ada peringatan, kita hapus. Removing, kita hapus sekarang. Perintahnya ini, rm spasi min r. Enter. Kalau sudah, sekarang kita hapus lagi ya. Ini, kita ulangi lagi, kita hapus. Udah beres. Langkah berikutnya kita ketik ini. Gunakan ini, apt auto remove. Apt auto remove min y. Apt auto remove min y. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Bagi cara menghapus ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah ini, ingat-ingat ini. Yang kedua adalah ini yang pertama ya. Yang kedua ini. Ini. Yang ketiga ini, yang ketiga. Pintar, auto clean. Ingat-ingat ini ya. Udah. Selama ada nurut aturannya, nurut perintahnya, lancar kok ya. Gak ada yang trouble, gak ada yang trouble. Ya buktinya ini gak ada yang trouble ya. Kalau sudah, sekarang kita bersihkan layarnya pakai CTRL yang sebelah kiri sama L, huruf L. Gini, bersih. Ya, atau pakai perintah clear, nggak apa-apa, clear itu ya. Udah. Kalau sudah, sekarang kita coba install lagi ya. Saya install lagi, kan ada bekasnya tadi ya. Ini ya. Ini perintah untuk installnya ya. Enter. Kita perhatikan. Dia berhenti nih. Dia berhenti. Oh, dia install, sorry. Kalau berhenti dia baca, kita baca ya. Berhentinya kenapa? Oh, butuh DVD 1 atau butuh DVD 2, kita turutin gitu ya. Yang install nih. Kita tunggu aja. Gitu. Pastikan installnya lancar. Udah selesai, installnya udah selesai nih. Ya. Kalau udah selesai udah jadi, website udah jadi. Cuman kalau hanya install aja, tampilannya seperti ini kalau hanya diinstal ya. Ngeceknya gini, Pak, habis diinstal dia apa yang dicoba? Dicoba dulu. Nah, ketik di sini ya, diketik di sini. Kan udah connect, Windows saya sama Linux kan udah connect. Nah, ketik di sini. Apa yang diketik, Pak? IP-nya Linux. Linux-nya siapa, Pak? Linux sampean. Kalau Linux saya ini IP-nya 172.16.52. Ini IP-nya siapa, Pak, yang diketik, Pak? IP-nya Linux sampean. Gitu. Tapi installnya harus lancar ya. Install apa, Pak? Install apa aja. Gitu. Nanti kalau di enter hasilnya seperti ini. Nah, ini defaultnya. Web server Apache itu kalau diinstal, kalau lancar installnya lo ya, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Sekarang dicoba, diinstal, diakses dari komputernya, diakses dari Windowsnya. Buka Chrome, Anda ketik IP-nya Linux sampean 10.10. Berapa itu ya. Kalau nggak muncul bilang saya, silakan. Ini kan masih default ya. Defaultnya kan gini ya. Sekarang tugas kita, tugas Anda adalah ganti ini ya. Supaya saya tahu, oh ini punyanya siapa, ini punyanya siapa. Ya harus diganti nih. Nanti di sini harus muncul ini nama, ini aja, gini aja. Selamat datang di website nama Anda, gitu aja ya. Cara gantinya gini, perhatikan. Cara gantinya gini. Anda masuk ke Linux sampean. Ini masuk ke Linux. Ingat ya, masuk ke Linux. Terus Anda masuk ke gini, cd spasi /var www html. Masuk dulu ke direktorinya. cd itu kan masuk ke direktori ya. cd adalah king direktori. Kepanjangan dari cd adalah king direktori. Perintah untuk masuk atau keluar dari direktori. cd spasi /var www html. Buat apa, Pak Ihya ini? Buat ganti halaman web tadi loh. Masuk kemana dulu, Pak Ihya? Masuk sini dulu. Masuk direktori ini, Pak ya, benar. Masuk direktori ini dulu. Ingat perintahnya huruf kecil semua. Sudah ya, ini ya. Terus di enter, masuk ya. Ini kan sudah masuk ke direktori ini. Terus kita lihat isinya ada apa. Kalau ingin melihat isinya direktori, kalau di Linux loh ya, perintahnya gini, ls spasi min l. Ada satu file namanya index.html. Dilihat itu, ya, masuk. Nanti kalau nggak paham dilihat lagi videonya di rumah.
Kalau sudah seperti ini, filenya dihapus, mas. Filenya dihapus. Caranya menghapusnya gini: rm remove ya, spasi in tekan tab. Ketik dulu Pak Isya, rm spasi in tekan tab. Rm itu apa Pak Isya? Remove. Ingat ya, rm itu remove, menghapus file atau menghapus file lah. Kalau menghapus directory, rmdir. Menghapus directory yang kosong itu rmdir. Sudah? Pak, ini kalau dihapus lah hilang Pak. Iya, nggak apa-apa. Memang kita hilang kan tujuannya Pak. Enter ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, ls spasi min l. Hilang kan ya? Hilang. Dihapus ya, rm spasi index.html. Sudah? Loh Pak, ya ini kalau dihapus lah hilang. Iya, namanya dihapus ya hilang Pak. Terus Pak, kalau hilang Pak, buat lagi. Udah ya, kita buat lagi ya sekarang ya. Caranya gini, nano Pak Isya, nano. Namanya persis, namanya sama kok, index.html. Index.html. .html. Sudah? Enter ya. Pak, kok kosong? Iya memang kosong. Mau kita buat baru, memang kosong. Sudah? Sekarang silakan diketik ini, persis saya, cuma namanya Anda ganti nama sampean. Nah, ini script HTML ya. Ini contoh aja ya, sederhana aja ya. Selamat, huruf besar ya. Selamat datang di website. Diketik ini. Ini saya simpan F2, saya tekan Y, enter. Udah, seperti ini. Filenya Anda buat tadi disimpan, F2 tekan Y, enter. Kalau sudah, sekarang kita restart ya. /etc init.d apache 2, jangan lihat 2 ya, spasi restart. Tadi yang Anda ketik tadi loh disimpan, tekan F2, tekan Y, enter. Tekan F2, tekan Y, enter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Bapak, dalam. Nggih, monggo. Bu Nurun wonten ten lab KKPI Bapak. Nggih, waktunya mucal. Ditimbali. Oh, ngoten nah, nggih. Napa ditimbali napa? Teng menghadap jenengan. Oh nggih, siap-siap nggih, kalau jangan dibener. Nggih Bapak, nggih. Nggih Bapak. Nggih, siap-siap. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifis mana benurun disuruh telepon ke Pak Fuad sekarang. Benurun disuruh Pak Fuad telepon sekarang. Kemana Mas? Ke Pak Fuad. Di kantor. Yoska itu anaknya benurun belum datang. Udah ya, perhatikan. Kalau sudah saya restart ini ya, enter. Pastikan ketika di restart di sini oke. Ya. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba cek di Windows-nya. Yang ini ya. Ini kita refresh. Sudah berubah. Silakan dicek di Windows Anda masing-masing, di browser Anda masing-masing. Ya. Rekam ini ya, perhatikan. Mbak, IP-nya Linux sampai berapa, Mbak? 10.10.12.5. Ingat, laptop saya harus saya bisa ngeping ke Linux sampingannya. Laptop saya harus bisa ngeping ke Linux sampingan. Ketika saya enter, bisa kan? Play kan? Berarti Linux sampingan bisa saya akses kan ya? Oke. Sekarang saya buka di sini. Lihat.
10.10.12.5 enter. Nah, berhasil kan ini kan? Oke, tak tulis dulu sebentar, hasilnya berhasil ya. Tak tulis di notepad dulu aja ya supaya cepet ya. Notepad. Gitu, bentar. Oke. Absen berapa, Mbak? 29. Sekarang mulai dari sini lah ya. Udah selesai. Berapa IB sampean, Mas? Hah? 10 22 titik 23 titik 25. Oke, sekarang saya akses 23 titik 20. Oke, berhasil. Fikri berhasil. Bentar. Absen berapa Fikri? Oke. Lanjut. Sekarang yang sebelahnya berapa? Oh, nggak bisa nanti. Urunan Fikri. Yang lainnya udah berhasil, angkat tangan. Berapa? 10. Berapa? Terus? 10.5. Oke, sekarang saya akses ya. Yang belum berhasil temannya dibantu. Bener, Taufik bener. Absen berapa? 39. Berapa Mbak? Terus? 100. Oke, bener. Absen berapa Mbak? Ini berarti web servernya tugas Anda sudah selesai gitu ya. Lanjut, siapa lagi yang sudah nih? Berapa? Titik 16. Kok 16? PC Anda berapa PC-nya? Kan saya sudah nomor sampai PC. Oh, dari situ dah sampean. Oh, makanya kok nang kuno, Bang. 16 titik. Oke. 16.3. Oke, pintar. Absen berapa, Mas? 24. 34. Oke, siapa lagi? Berapa? 4.5. Oke, siap. Absen. Siapa lagi? Berapa, Mas? Oke, absen 36 ya? Jaka 36 ya? Ya, siapa lagi? 13 titik. Gak bisa tapping. Yang lain? Berapa, Mas? 15.2 titik 4. 15.4. Kalau nggak bisa diping, kemungkinan firewallnya aktif, firewallnya Windows, sampai disable, sampai turn off. Tidak mau? 15.4. Oke. Absen berapa, Mas Irfan? 35. Yang lain? Berapa, Mas? Oke, absen 38. Terus yang lain? Sudah, nggak ada ya? Oke, kita rekap dulu ya. Rekap. Yang sudah silakan lindungnya dimatikan. Ini spasi 0 pindah ke penurun. Dimatikan yang sudah. Yang belum dibenerin, kalau nggak nutut ya nanti aja atau besok lah. Ini spasi 0. Jangan lupa yang sudah perhatikan yang sudah tadi, langkah-langkahnya ditulis di buku, saya tanda tangani. Yang sudah tadi loh ya.
Langkah-langkahnya ditulis di buku, nanti saya tangani. Oke, bentar. Berapa mas? Terus? Berapa? 22 titik 200 ini. Oke, bentar, tak cobai dulu. 22.200. Oke, siap. Absen berapa mas? Hah? 20? Oke. Tugas ini ya? Tugas web server tugas ke 5 ya? Tugas ke-6. Tugas ke-6. Sekarang tanggal 10 ya. Jadi minggu depan itu DNS. Iya, minggu depan DNS. Yang berapa ini Pak ini? 38. Sudah. Udah ya ini ya. Yang mau menukarkan tanda tangan ke saya silakan. Nanti saya masukkan ke sini ya. Oh banyak lah ya, beritahu saya. Ngomong di sini. PC-nya dimatikan, pindah ke penurun yang sudah. Ini Mbak siapa tadi Mbak ini? Hairunisa FTP. Salam. Apa? Ya. Cek proses. Mbak ini hanya FTP aja Mbak. Web servernya udah ini ya. Bentar. Ada lagi? Yang ini Mbak, yang DHCP terus. Oh, upload link gitu ya? Iya, benar. Web server udah. Yang Samba Mbak. Samba ada, Samba. File server. Oh belum ya? Oke. Kemarin itu sebenarnya sudah tapi pecah. Oh gitu. Berarti Anda yang sudah ini. Oh saja sudah ya, Linuxnya sudah. Sudah. Teleponnya ada di sini. Tidak ada di buku satu yang sudah. Ada bukunya mana? Tidak ada. Oh nanti kalau ketemu saya kasihkan saya ya. Iya. Berarti di DHCP server sudah ya? Di buku di YouTube. Sama Oke. DNS di YouTube. Sama DNS di YouTube. Yang samanya di buku. Yang file Ya. belum. Oh belum. Yang pecah itu. Oke, siap. Oke. Nah ini FTP ini ya. Barusan ini tadi ya. Absen berapa tadi namanya? 35. Oke, 35. Tugas ke-6 ini ya. Selain itu apa aja? Absen berapa tadi? 35. 35 web server sudah. Install mana? Install. Sudah. Terus apa lagi? Remote mari nih remote. Terus mari ikut tak? Ya wes. Sampai install. Absen berapa? 38 untuk manul. Install. Oke, terus Kalau DHCP. Gigi sih. Apa ini? FTP. DHCP wis terus. Ini kalau FTP. Terus
Bon, Remote yang pun. Di. Nih, remote. Bahasa apa? Samba. Oke, saya lupa lagi. Ya. Siapa yang sudah? Berapa mas? 10. G? 14. Akannya ayo. Firewall sampai matiin firewall. Pindah. Oh violet. Dua 130. Nah, ini kena replay tuh akhirnya kena replay. Nek replay. Piro Bang? 2130 ya. Loh, kok diganti dhisik, Pak. Diganti mau lho, klik aja sampai nama, kelas, nomor absen, ngono lah. Pindah. 10. Cek. 10 14 titik abi di Linux lho nggih. Impe Linux. Pindah Linux ki pean. Pindah. 20 28 24. Oh, gak kena mas 25. Abi di Linux lho iki. Gak kena. Jangan cek misal ini salah. 10 14 titik. Gak kena. 10 13 titik. Gak kena. Dicek apa nih? Iya, kudu cetak akses kok gini, klik aja sampean mau. Dicek firewall biasa nih. Pastikan settingan virtual box bener, settingan Linux bener. Mesti ada yang salah mesti. Kalian semua tak tampil mesti ada yang salah. Habis, belum. Ayo temennya dibantu. Jurnalnya Mbak ya, Mbak, jurnalnya ini ya. Jurnalnya, saya tak sini dulu. Ini Mbak jurnalnya, kasih aku turun.